ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli rahmatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Kedua, wal badan, dalam badan kita haruslah suci dari najis. Termasuk badan itu yakni di bawah di dalam mulut kita, di dalam mulut kita. Mana yang dimaksud dengan dalam mulut kita? Yakni ini dari makhraja kha, pangkal pangkal tenggorokan di atas nih ke sini, ini adalah dalam mulut. Nah, tetapi luar daripada tenggorokan kita. Nah, ini di sini harus suci. Jangan sampai ada darah. Kalau ada darah, maka itu dihukumin dengan membawa najis. Nah, juga pada apa? Pada dalam hidung kita, ya. Ya dalam pasti ada pangkal di sini, ini dalamnya ya. Jadi haruslah suci. Jangan sampai ada sesuatu yang najis di dalam hidung kita. Nah, mata kita misalkan, dalam mata kita, itu harus suci juga. Nah, kenapa Pak? Kalau dalam wudu, kan yang wajibnya itu yang zahir, yang terlihat. Mata juga pada saat kita berwudu itu tidaklah wajib dipolototkan gitu. Itu tidak wajib dibuka. Walaupun dipejam itu tidak ada masalah. Juga pada saat kita berwudu kan tidak wajib kita berkumur. Nah, tidak wajib kita beristinsyak ataupun menghirup air ke hidung kita. Tapi kenapa dalam najis kok ini sampai dalam-dalam jangan ada? Kenapa demikian? Oh, ini dikarenakan li ghaladzi amrin najasah. Dikarenakan urusan najis itu lebih sangat daripada urusan hadas. Itu. Jadi najis ada perbedaan dengan hadas. Nah. Jadi di dalam tubuh kita itu harus dibersihkan. Dalam urusan najis. Itu. Ya. Kalau dalam kemaluan kita ataupun dalam lubang anus kita, itu yang istilahnya kalau bahasa Sunda kero disalawe, ya. Jadi tidak wajib diborete-borete, itu, di antara najis ini sudah hilang pada saat kita berak itu bila mana sudah kesat. Ya, kalau kita buang air besar gitu kan, kalau masih ada kotoran itu kan suka licin. Nah, terus air lagi. Nah, kalau sudah kesat, oh berarti menunjukkan bahwa zatiyahnya sudah tidak ada. Nah, kalau zatiyahnya sudah tidak ada, oh ya sudah. Ya. Cuman hati-hati pada saat kita bertoharah ataupun bersuci daripada kotoran, jangan sampai kuku-kuku kita jangan sampai panjang. Kenapa? Karena bisa saja nanti kotoran berada di mana? Di bawah
kuku kita. Nah, saat kita bertoharah, saat kita mensucikan daripada kotoran, kemudian ada yang masuk di mana? Ada yang masuk di bawah. Ini kotoran. Walaupun di sini sudah suci, tapi di sini ada apa? Ada kotoran. Terus kita celana dalam kita benarkan, celana kita benarkan, baju kita benarkan. Sementara di sini ada kotoran, maka jadi najislah semua yang kita pakai. Makanya kita disunatkan haruslah senantiasa jangan memanjangkan kuku kita. Jangan dipanjang-panjang kukunya. Karena dalam kesehatan pun itu tidak baik. Sehingga ulama berkomentar, seandainya kalian ingin tidak fakir, jadi tolak apa namanya? Bukan tolak. Ini tolak miskin ini. Siapa orang yang mau tolak fakir, jangan tolak angin saja. Ini resep untuk tolak fakir atau tolak miskin. Di antaranya kalau kita fakir, maka seperti halnya kita kalau tidak enak badan, masuk angin, minumlah tolak angin. Ada minumlah bejo. Biar masuk anginnya ambiar. Nah, kalau kita fakir, coba minumlah resep untuk tolak fakir. Apa di antara tolak fakir? Itu di antaranya kita memotong kuku setelah asar pada hari Kamis. Itu dibiasakan. Man arada yamanal faqr. Siapa orang yang menginginkan dan menghendaki dia aman daripada kefakiran, wasyakatul ama, dan tidak kena penyakit buta, wal baras, lepra. Itu coba dibiasakan. Falyaqlam azfarahu yaumal khamis ba'dal asr. Itu harus dibiasakan dia memotong kuku pada hari Kamis setelah asar. Nah, itu salah satu menolak daripada kefakiran. Jadi awas, hati-hati itu, jangan sampai kuku ini panjang-panjang. Sudah madarat sama kita, agama pun tidak merestui, itu nanti akan timbul penyakit. Jadi pada saat sudah kesat, itu berarti sudah tidak ada. Coba di air. Cuman yang tadi hati-hati, jangan sampai ini kotoran masuk kemana? Masuk ke dalam bawah kuku kita. Mungkin kalau sudah kukunya tidak pernah panjang, pendek kukunya, terus misalkan ada sedikit yang menempel di bawah, itu kan jarang. Kalaupun ada, itu mungkin bisa dimaafu dikarenakan tidak tahu. Tapi kalau kukunya panjang-panjang, kemudian ada kotoran di mana di bawah kuku, itu salah sendiri. Kenapa? Agama menganjurkan kita untuk pendek kuku kita, toh kita memanjangkannya. Jadi salah siapa? Ya salah kita. Kenapa? Itu. Jadi tidak ada maaf untuk dia. Tidak ada maaf untukmu. Itu. Dalam
tempat juga itu haruslah suci daripada najis. Jadi yang dimaksud dengan tempat itu bukanlah misalkan kalau masjid semasjid. Kalau kalau karpet semua harus suci. Oh bukan. Yang dimaksud harus suci daripada najis di tempat itu, pokoknya semua yang tersambung, semua yang bertemu dengan anggota sholat kita. Jadi yang seperti ukuran inilah. Jangan sampai ada di mana? Di sini najis. Seandainya kita sajadah, ya. Kemudian di hadapan kita ada kotoran. Apakah kotoran cicak ataupun kotoran itu ya asal tidak kena saja kepada tubuh kita ataupun kepada baju kita. Nah, misalkan ini kotorannya, asalkan tidak kena saja silakan. Itu mau kotoran kucing, enggak apa-apa silakan. Kalau kuat, pas hidung kita kuat, nikmati saja dalam sujud. Itu asal jangan sampai kesentuh oleh anggota sujud kita atau anggota sholat kita. Itu yang namanya suci pil makan ataupun dalam tempat. Itu. Jadi bukan maksud tempat bukanlah semua ini harus suci ataupun sajadahnya itu tidak boleh najis gitu. Yang pokoknya ya kena sentuhan kita saja. Eta. Itu suci pil makan dalam tempat. Semoga bisa dipahami. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi